Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang ibu sayangi, semoga kalian semua sehat dan tetap semangat belajar. Pada pembelajaran IPA kali ini, kita akan mempelajari tentang sistem pernapasan manusia. Melalui pembelajaran ini, kita akan mengetahui bagaimana tubuh kita bernapas dan mengapa oksigen sangat penting bagi kehidupan. Yuk, kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian sistem pernapasan manusia, menyebutkan organ-organ pernapasan manusia dan menjelaskan fungsi setiap organ pernapasan. Sistem pernapasan adalah proses tubuh dalam menghirup udara atau inspirasi yang mengandung oksigen dan mengembuskan udara disebut ekspirasi yang mengandung karbon dioksida. Proses ini berlangsung secara terus-menerus agar tubuh memperoleh oksigen yang dibutuhkan untuk hidup. Oksigen yang masuk ke dalam tubuh sangat penting untuk membantu mengolah makanan, terutama glukosa, menjadi energi. Tanpa oksigen, tubuh tidak dapat menghasilkan energi dengan baik. Energi ini digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas, seperti bergerak, bernapas, berpikir, memperbaiki sel tubuh, serta membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sistem pernapasan berfungsi yaitu, yang pertama mengambil oksigen untuk mendukung fungsi tubuh, fungsi kedua mengeluarkan karbon dioksida, limbah hasil metabolisme dan fungsi ketiga adalah menjaga suhu dan kelembapan udara saat melewati hidung. Simak gambar berikut merupakan organ pernapasan manusia. Organ utama pernapasan manusia adalah hidung, faring, laring, trakea dan paru-paru. Paru-paru terbagi menjadi 3 bagian yaitu bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Hidung adalah organ pertama tempat udara masuk ke dalam tubuh. Di dalamnya terdapat rambut halus atau silia dan selaput lendir atau disebut juga mukosa. Hidung berfungsi untuk menyaring debu, kuman, dan partikel asing, menghangatkan udara yang masuk, melembabkan udara agar tidak mengiritasi saluran pernapasan, dan mendeteksi bau melalui saraf penciuman. Faring adalah saluran berbentuk tabung yang menghubungkan rongga hidung dengan laring. Faring berfungsi menjadi jalur udara dari hidung menuju laring, berperan sebagai jalur makanan menuju kerongkongan atau esofagus, membantu menghasilkan suara bersama rongga mulut. Laring. Laring adalah bagian tenggorokan yang mengandung pita suara, terletak di bawah faring. Laring berfungsi untuk mengatur aliran udara ke trakea, menghasilkan suara saat pita suara bergetar, dan melindungi saluran pernapasan dari makanan dengan epiglotis yang menutup saat menelan. Trakea. Trakea adalah saluran berbentuk pipa yang dilapisi cincin tulang rawan untuk menjaga saluran tetap terbuka. Trakea berfungsi untuk mengalirkan udara dari laring ke bronkus dan menyaring kotoran melalui lendir dan rambut getar, silia, yang mendorong kotoran ke arah atas untuk dikeluarkan. Paru-paru adalah organ utama sistem pernapasan yang terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Terdiri dari paru-paru kanan, 3 lobus, dan kiri, 2 lobus. Paru-paru berfungsi untuk melakukan proses pertukaran gas antara udara dan darah, mengatur kadar oksigen, O, dan karbon dioksida, CO2, dalam tubuh, serta menjadi pusat pengembangan dan pengempisan saat bernapas dengan bantuan diafragma serta otot antar tulang rusuk. Paru-paru terbagi menjadi 3 yaitu bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Bronkus. Bronkus adalah 2 cabang trakea yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Bronkus memiliki fungsi yaitu pertama menyalurkan udara ke dalam paru-paru, kedua menyaring partikel udara melalui lapisan lendir dan silia, ketiga mengendalikan volume udara menuju setiap bagian paru-paru. Bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang-cabang kecil dari bronkus yang menyebar di seluruh paru-paru.
Bronkiolus berfungsi mengatur distribusi udara menuju alveolus. Bronkiolus dapat menyempit atau melebar untuk mengontrol aliran udara, terutama saat berolahraga atau dalam kondisi alergi. Alveolus adalah kantung udara kecil berjumlah jutaan di dalam paru-paru, dikelilingi oleh pembuluh kapiler. Alveolus menjadi tempat utama pertukaran gas, yaitu oksigen masuk ke darah dan karbon dioksida keluar dari darah. Kesimpulan pembelajaran hari ini, sistem pernapasan manusia merupakan rangkaian organ yang bekerja sama untuk memastikan tubuh memperoleh oksigen dan membuang karbon dioksida. Proses ini dimulai dari hidung sebagai tempat penyaringan dan penghangatan udara, kemudian dilanjutkan ke faring, laring, dan trakea yang berfungsi menyalurkan serta menjaga kebersihan udara. Selanjutnya, udara dialirkan melalui bronkus dan bronkiolus hingga mencapai alveolus, tempat terjadinya pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Semua proses tersebut berlangsung di dalam paru-paru. Anak-anak, sampai di sini pembelajaran IPAS kita hari ini tentang sistem pernapasan manusia. Semoga kalian dapat memahami pentingnya oksigen bagi tubuh dan bagaimana organ pernapasan bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian kalian. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.